sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Ramadhani sebagai moderator, dan di samping saya ada Bunda Ramadan, Dianisa, dan Faisal Akbar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempresentasikan tentang hasil dari makalah kami, di mana judulnya yaitu analisis ekologi administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sinjai. Nah, di mana ada pun latar belakangnya. Administrasi negara dan lingkungan. Administrasi negara memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, keberhasilan administrasi tidak hanya ditentukan oleh organisasi pemerintahan atau aparatur negara, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat administrasi tersebut berlangsung. Misalnya, kondisi geografis, jumlah penduduk, budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan situasi politik. Kabupaten Sinjai memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan, sehingga menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan ekologi administrasi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, yaitu materi pertama, konsep ekologi administrasi. Menurut Fred Werix, ekologi administrasi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara administrasi dengan lingkungan. Artinya, administrasi tidak dapat dipisahkan oleh kondisi masyarakat dan lingkungannya. Jika kondisi lingkungan berubah, maka sistem administrasi juga harus mampu menyesuaikan diri. Karena itu, faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan administrasi publik. Pertumbuhan ekologi administrasi. Teori ekologi administrasi berkembang melalui studi administrasi komparatif yang dipelopori oleh Fred Werix. Menolak anggapan bahwa sistem administrasi yang berhasil di suatu negara pasti berhasil diterapkan di negara lain. Menurut beliau, setiap negara memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan administrasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, lingkungan menjadi faktor penting dalam memahami administrasi publik. Pendekatan dalam administrasi negara. Dalam administrasi negara terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan struktural berfokus pada organisasi dan pembagian tugas. Yang kedua, pendekatan perilaku menekankan perilaku manusia dalam organisasi. Yang ketiga, pendekatan sistem melihat administrasi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Yang keempat, pendekatan ekologi menekankan pengaruh lingkungan. Yang kelima, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem administrasi antar negara atau daerah. Model ekologi administrasi menurut Riggs. Riggs membagi perkembangan administrasi menjadi 3 model. Yang pertama, model pusat atau tradisional, di mana fungsi pemerintahan masih bercampur dan belum jelas. Yang kedua, model prismatik atau prismatik, yaitu kondisi transisi dan tradisional menuju modern. Yang ketiga, model differentiated, yaitu masyarakat modern yang memiliki birokrasi profesional yang membagikan tugas yang jelas. Model-model ini digunakan untuk melihat posisi suatu wilayah dalam perkembangan administrasinya. Faktor ekologis alamiah. Kabupaten Sinjai memiliki luas sekitar 819,96 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan. Wilayahnya meliputi daerah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, penyelenggaraan publik di daerah pegunungan tertentu lebih sulit dijangkau dibanding wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai agar pelayanan publik dapat dirasakan secara merata. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan.
kelapa dan lada. Keempat, di bidang perikanan terdapat potensi yang besar karena berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Kelima, selain itu Sinjai juga memiliki potensi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Keenam, potensi ini menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. Keadaan dan kemampuan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai sekitar 26.000 jiwa. Mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Penduduk merupakan faktor penting karena menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Semakin tinggi kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, maka semakin mudah pemerintah menjalankan program pembangunan dan pelayanan. Ideologi. 1. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ideologi yang digunakan adalah Pancasila. 2. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Melalui Pancasila, pemerintah berupaya menciptakan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Ideologi yang kuat dan mendukung stabilitas pemerintah. Politik. Kondisi politik di Kabupaten Sinjai relatif stabil. Pemerintah daerah berjalan berdasarkan prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat berlangsung dengan baik. Stabilitas politik sangat penting karena dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan efektivitas birokrasi. Sebagai konflik politik dapat menghambat pelayanan publik. Ekonomi. Perekonomian Kabupaten Sinjai masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Sosial budaya. 1. Masyarakat Kabupaten Sinjai dikenal memiliki semangat gotong royong dan keluarga yang tinggi. 2. Keberagaman budaya dan agama dapat berdampingan secara harmonis. 3. Kondisi ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung menggunakan daerah. 4. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri 3 untuk melanjutkan presentasinya. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, sudah dijelaskan tadi dari pemateri 1 dan 2. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, secara umum kondisi keamanan di Kabupaten Sinjai cukup dibilang kondusif. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti bencana alam berupa kayak banjir, longsor, abrasi, dan cuaca ekstrim. Selain itu, terdapat peningkatan beberapa kasus kriminalitas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antar pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah. Nah, model yang sesuai yaitu berdasarkan hasil analisis. Model yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Sinjai adalah model prismatik. Hal ini karena Sinjai masih menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan sistem administrasi modern. Di sisi lain, masyarakat masih menjunjung budaya lokal dan hubungan sosial yang kuat. Di sisi lain juga pemerintah mulai menerapkan digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Karena itu Sinjai berada pada tahap transisi menuju administrasi modern. Perbandingan administrasi, jika dibandingkan dengan negara yang maju, Kabupaten Sinjai bukan dengan negara, tetapi dengan
Sinjai masih memiliki beberapa keterbatasan terutama pada kualitas SDM-nya, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Namun, jika dibandingkan dengan karakteristik dari daerah lain yang berkembang, negara yang berkembang, Sinjai juga menunjukkan kemajuan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan. Artinya, posisi Kabupaten Sinjai berada di tengah-tengah proses perubahan menuju sistem administrasi yang lebih modern. Nah, temuan utamanya di mana ada faktor geografis yang sangat mempengaruhi pelayanan publik. Sinjai juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Ada juga faktor goodwill, yaitu secara umum yang mendukung penyelenggaraan pemerintah, dan karakteristik administrasi Kabupaten Sinjai paling sesuai dengan model yang prismatik dengan teori Fred Weinrich. Dan terakhir ada rekomendasi, di mana ini sebenarnya berdasarkan hasil analisis kelompok kita, yaitu di mana terdapat beberapa rekomendasi, yaitu dapat meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas digitalisasi pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, memperkuat budaya lokal dan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Mungkin itu saja materi yang saya bawa kali ini. Jadi saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih dari teman-teman. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sistem integrasi? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan kepada Anissa. Baik, pertanyaannya menurut kelompok Anda, faktor ekologi mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan administrasi di Kabupaten Sinjai? Geografis, ekonomi, sosial budaya, atau politik? Jelaskan alasannya. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Dari pertanyaan Aisyah akan dijawab oleh Linda dan nanti saya persilakan. Baik, dengan pertanyaannya itu menurut kelompok Anda, faktor ekonomi mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan administrasi di Kabupaten Sinjai? Geografis, ekonomi, sosial budaya, atau politik? Jelaskan alasannya. Yang pertama itu menurut kelompok faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan administrasi di Kabupaten Sinjai.
kedua, mendorong pembangunan daerah. Yang ketiga, mengurangi masalah sosial. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun faktor geografis, sosial, budaya, dan politik juga mempengaruhi administrasi daerah, faktor ekonomi menjadi faktor utama karena keberhasilan melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kemampuan ekonomi daerah. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudara Aisyah? Apakah ada tanggapan? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Sendri akan dijawab oleh Nisa. Dengan itu saya persilakan. Baik, pertanyaan dari Menteri yaitu bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sistem administrasi. 1. Perubahan ekonomi. 2. Perubahan sosial dan budaya. 3. Perkembangan teknologi. 4. Perubahan politik dan migrasi. 5. Perubahan kondisi geografis dan lingkungan alam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudara Sendri? Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Selanjutnya pertanyaan dari Wahyu akan dijawab oleh Profesor Akbar. Dengan itu saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Nah, dari pertanyaan dari saudara Wahyu tadi, jika kondisi geografis menjadi kendala utama pelayanan publik sejauh mana digitalisasi mampu mengatasi masalah keberadaan asli yang masih terbatas. Nah, jika kondisi geografis menjadi kendala utama pelayanan publik di Kabupaten Sinjai, maka digitalisasi dapat membantu mengatasi sebagian masalah, tapi belum menjadi solusi yang sepenuhnya efektif di daerah yang akses wilayah masih terbatas. Sejauh mana mungkin ada beberapa digitalisasi yang dapat membantu, di mana dapat mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan efisiensi kerja pemerintah, dan dalam akses internet yang belum merata dan kesenjangan kemampuan digital dan keterbatasan infrastruktur. Nah, sebenarnya ada solusi juga yang tepat dalam keterbatasan tersebut, yaitu di mana pemerintah perlu memperluas infrastruktur internet hingga ke desa-desa terpencil, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, dan menerapkan pelayanan hibrida, yaitu menggabungkan layanan digital dengan layanan tatap muka atau layanan keliling. Mungkin itu saja jawaban saya kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan saudara Wahyu? Apakah ada tanggapan dan tanggapan? Baik, jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami, di mana penelitian ini adalah bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas administrasi publik. Kabupaten Sinjai memiliki karakteristik administrasi yang lebih dekat dengan negara berkembang dan berada pada tahap transisi menuju administrasi modern. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan pelayanan publik agar pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan profesional. Baik, mungkin itu saja